Maka teman-teman kalau punya cobaan, kalau punya sesuatu yang nggak menyenangkan, jangan-jangan ini lagi tahap remedial. Dan kalau kita nggak melewati itu, berarti kan kita belum lulus. Kalau belum lulus ya Tuhan pasti akan kasih ujiannya yang sama. Problemnya adalah kalau ujian kita selesai dan gagal, kita bisa belajar ada bukunya. Tapi di hidup ini ketika gagal belum tentu ada bukunya. Jadi kalau nggak belajar kayak beginian itu, terus kita ngulangin lagi, dan akhirnya bilang Tuhan nggak adil. Iya, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang di sekitar. Coach Irfan di sini, ini teman-teman pada My hadir, pleasure. kepingin tahu, Pleasure. kepingin belajar gimana caranya berpikir. Caranya berpikir. Iya, Itu karena ternyata pertanyaan banyak penting. banget. Iya, banyak banget yang nggak ngerti itu caranya berpikir seperti apa gitu kan. Dan kemarin, by the way teman-teman, saya barusan selesai, I think sebulan setengah yang lalu ya, ngambil kelasnya Coach Irfan yang APG, Accessing Personal Genius. Itu adalah bagian dari ilmu neurosemantik. Nah, hari ini saya ajak Coach Irfan di sini untuk sharing-sharing lagi nih tentang otak gitu ya. Jadi correct me if I'm wrong ya, untuk pembukaan aja di kelas APG waktu saya ikutin kemarin itu sebenarnya topik besarnya atau ranah besarnya adalah leadership of our own thinking. Bener gak sih? Kira-kira kayak gitu ya? Betul. Menjadi tuan atas Jadi diri sendiri. iya, jadi kita jadi tuan atas diri sendiri. Jadi kita yang memimpin pikiran kita sebenarnya. Nah, banyakkan orang tidak tahu cara memimpin pikiran sendiri. Boro-boro mimpin orang lain, pikiran sendiri aja dia tidak mampu memimpin pikiran sendiri. Sehingga pikiran sendiri ini kadang-kadang kemana-mana. Bukan kadang-kadang sih, seringkali kemana-mana. Dan itu malah tidak memberdayakan. Bikin sedih, bikin bad mood, bikin galau, bikin macam-macam cemas dan sebagainya. Karena pikirannya ini kemana-mana, dia sendiri kagak mampu ngatur gitu ceritanya. Di kelas APG kemarin saya belajar ke Coach Irfan, gimana sih caranya kita itu ngontrol pikiran kita sendiri. Lah, yang kita sebelin itu orangnya aja udah nggak ada kan berarti kayak kita menciptakan sendiri musuh kita di kepala, menciptakan musuh sendiri, dimusuhin sendiri, sedih sendiri, stres sendiri gitu kan sebenarnya. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi kemarin seru banget. Jadi hari ini pengen ngobrol-ngobrol sebentar aja, singkat aja karena waktunya nggak lama. Kalau kelas sih 3 hari ya, tapi kalau ini kan kita cuma bisa sejam gitu ya, tentang gimana sih sebenarnya ini semua gitu. Alright, so first thing first, kita langsung aja ya Coach Irfan. Karena waktunya nggak banyak gitu ya. Coba dijelasin sedikit sih. Tadi saya udah jelasin tentang menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Kalau dari sisi Coach Irfan, kira-kira menjelaskannya gimana sih biar teman-teman ini lebih mudah menerima gitu? Kira-kira begitu. What is APG? What is leadership of our own thinking? Nah itu yang tadi dibilang bahwa kebanyakan hidup kita itu selalu dipenuhi dengan ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, dipenuhi dengan satu rasa di mana mungkin ada rasa marah, dikuasai dengan trauma-trauma masa lalu, dan semua itu sebenarnya adalah bagaimana pikiran kita bekerja. Karena kalau misalnya dibilang ini sebuah kenyataan, kayak kenyataan itu adanya di mana? Kenyataan itu kan ada dua yang di luar, pertama yang terjadi, lalu kenyataan yang ada di dalam pikiran kita. Sedangkan pikiran kita itu mampu punya satu kendali untuk membuat kita jadi lebih baik atau membuat kita jadi lebih buruk, tergantung dari cara berpikirnya kita. Nah, neurosemantik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana neurologi kita atau tubuh kita itu dipengaruhi oleh semantik, makna, pemaknaan. Pemaknaan itu adalah apapun yang kita pikirkan. Maka kalau sekarang saya berpikir bahwa saat ini hidup saya baik-baik saja, walaupun keadaannya mungkin tidak, tapi karena makna dia, hidup yang tidak baik-baik ini dianggap sesuatu yang baik, maka dia jadi baik. Tapi kalau hidupnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya baik-baik saja, masih sehat, uang masih ada, keluarga masih utuh, tapi di dalam pikiran dia, waduh gue punya banyak masalah nih, aduh gue kenapa nih begini, kenapa hidup gue nih nggak sesuai dengan apa yang gue mau, kenapa orang lain tuh rasanya lebih sukses dari gue, kenapa gue hari ini kok rasanya masih takut, kenapa sih rasanya masih kayak orang gagal, kenapa sih rasanya gue ini masih jadi orang yang belum bisa membahagiakan orang-orang sesuai dengan standarku, punya perfeksionisme. Maka yang terjadi adalah dalam pikirannya dia membuat sebuah kenyataan yang di luar menjadi tidak baik-baik hanya karena dia menilai hidup dia itu nggak baik-baik. Maka kemampuan untuk menjadi tuan atas diri sendiri adalah kemampuan untuk menjadi seorang jenius, bukan dalam tanda kutip IQ-nya jenius, tapi punya kemampuan untuk memilih dia mau mikir apa. Pikiran yang mana yang berguna buat hidup saya. Karena semua itu berasal dari pikiran dan jadi masuk ke dalam perasaan. Lalu dari pikiran dan perasaan itu bagaimana seseorang itu berkata-kata dan berperilaku menghadapi apapun. Maka
teman-teman kalau sekarang di sini punya banyak kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, kemarahan, kesedihan yang sebenarnya sudah lama terjadi tapi belum beres-beres. Jangan-jangan selama ini otak kita itu sedang menipu kita. Pikiran-pikiran kita itu sedang tidak membantu kita untuk melakukan sesuatu yang baik untuk hidup kita, tapi kita malah sibuk berkutat, bahkan menikmati kesedihan-kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan yang kita miliki, karena bisa jadi belum tahu caranya aja untuk lepas dari itu. Kita punya all the resources, kita punya kemampuannya sebenarnya. Ya, kita punya kemampuannya. Dan kadang-kadang kita udah jadi terlalu ahli untuk menakuti diri sendiri, terlalu ahli untuk mengkhawatirkan diri sendiri, udah terlalu jago untuk menjaga kemarahan ini untuk terus meledak-ledak, dan bahkan kita membawa-bawa itu semua. Dan yang lebih parahnya adalah ketika kita menyalahkan orang-orang atau keadaan, atau bahkan aku pernah ketemu yang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan hidupku begini? Kenapa semua ini yang jadinya nggak benar? Padahal semua itu sudah diberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir. Maka pikiran yang baik akan menentukan kualitas hidup. Pikiran tidak baik, kualitas hidupmu ya begitu. Ya, kayak hidup kita sehat, kita lihat kulkasnya sehat atau enggak. Iya. Begitu dibuka ternyata isinya sampah semua begitu, ya hidup kita nggak sehat gitu kan ya. Ini sama, kira-kira kayak begitulah ya. Nah, kalau mengambil case yang belakangan ini, lagi rame perintis dan pewaris begini nih, kita bedah dari sudut pandang neurosemantik. Kita nggak, by the way kita nggak ngebahas tentang ini benar atau salah teman-teman, tapi kita ngebedah dari sisi neurosemantik. Faktanya di mana? Kenyataannya di mana? Apa yang terjadi di kepala orang? Nah, ini hati-hati karena begini, setiap dari kita kan tadi dibilang nggak ada benar, nggak ada salah, karena kita semua itu benar menurut pemikiran kita. Orang yang menghujat benar, orang yang memuji benar, yang ngomong pun benar. Karena setiap itu tergantung dari kenyataan yang ada di dalam diri dia. Maka kalau saya bilang misalnya satu itu pewaris itu adalah sesuatu yang menyenangkan, itu kan fakta dalam diri saya. Kalau saya bilang perintis itu lebih seru, itu kan fakta di dalam hidup saya. Maka kebanyakan orang yang tidak mampu mengendalikan pemikirannya, dia akan langsung ke hook ke sana, lalu dia langsung memberikan arti dan dengan senang hati menjudge orang itu. Dengan senang hati dia lalu terbawa dengan emosinya, koar-koar entah mau membela ataupun entah untuk menghujat. Padahal pada kenyataannya orang itu hanya membuat konten berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan itu benar menurut dia. Maka problem yang terjadi kebanyakan adalah tidak banyak orang yang bisa mengendalikan pikirannya lalu melihat dari berbagai sisi bahwa banyak kebenaran di luar sana dan mereka terjebak dengan sebuah pemahaman, mereka terjebak dengan sebuah paradigma, mereka believe bahwa ada orang yang membuat konten pewaris ataupun perintis sebagai bentuk serangan kepada pribadinya sendiri. Maka kebanyakan orang yang merasa insecure itu bukan karena kontennya, tapi karena dia sendiri. Kebanyakan orang yang marah-marah bukan karena kontennya, tapi karena dia menempatkan makna terhadap apa yang dikatakan oleh orang itu, lalu dia menempatkan kemarahan itu seolah-olah dia jadi korban bahwa ada orang ini orang nggak tahu apa-apa tapi banyak ngomong. Orang ini nggak tahu apa-apa tapi dia mau memberikan sesuatu, mau ngajarin kita. Seolah-olah apa? Kesannya jadi apa? Kesannya kok gue lebih bego daripada dia. Padahal ciptain itu siapa? Ya dia sendiri. Pemikiran dia sendiri. Maka apa yang terjadi di media sosial saat ini tentang anak itu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya benar. Maka dari benar dan benar tabrakan gitu. Benar dan benar tabrakan, dan dari sisi pemaknaan nggak ada yang salah. Dua-duanya punya maknanya sendiri-sendiri dan dua-duanya punya hak untuk ngomong apapun yang mereka mau katakan. Tinggal pertanyaannya berguna nggak? Karena ketika kita koar-koar di media sosial, sebenarnya yang terlihat itu adalah siapa kita, bukan siapa yang kita berikan komen. Interesting. Kita ngomong dari sudut pandang kegunaan bagi kita. Kalau dari sudut pandang si yang se-Indonesia begini, yang lagi rame begini, apa gunanya kira-kira ya? Gunanya adalah cuman ini, melampiaskan atau apa tuh? Mereka yang punya sekarang entah menghujat ataupun entah mendukung, mereka sebenarnya sedang menyatakan apa yang benar di dalam diri mereka, lalu mereka berusaha mengatakan kepada orang-orang tentang kebenaran yang mereka punya. Tujuannya sebenarnya kan untuk menginfluence. Tapi begini, orang kalau punya satu belief, bisa nggak kita influence? Yang capek siapa? Maka jangan-jangan kita sedang mencapek-capekkan diri kita sendiri, mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Padahal itu semua adalah kenyataan di dalam pikiran kita sendiri. Tapi kalau tadi Coach Irfan ngomong kayak begitu, berarti si anak kecil yang ngomong hal tadi itu sebenarnya juga tidak menyerang siapa-siapa, tetapi orang-orang merasa terserang. Ya, namanya personalisasi. Ciri-ciri orang nggak dewasa aja.
Orang nggak dewasa itu selalu take it personal, seolah-olah ini semua tuh tentang gua gitu. Dunia itu sedang berkonspirasi mendukung gua atau sedang ingin menjatuhkan gua, atau mereka sedang memberikan pesan kepada gua. Lalu karena aku nggak sesuai seperti itu, mereka sibuk dengan mempertahankan opini mereka dan mereka koar-koar. Itu mekanismenya. Hmm. Mekanismenya. Interesting. Nah, tadi juga ada obrolan tentang belief. Kita mau masuk ke ranah belief nih. What is belief? So, Dari belief Nurul adalah pikiran yang kita convert. Sesimpel gini, anak ini kurang ajar. Terkonfirm tuh. Namanya otak manusia, begitu sudah belief, dia akan langsung mengkonfirmasi. Karena kita kan nggak suka salah. Otak kita itu nggak suka kalau kita tuh lagi salah. Maka dia langsung mengkonfirmasi, dia langsung scroll lagi. Oh, dia pernah bikin konten begini nih. Ini bapaknya begini nih. Oh, dia makin belief. Nih anak kurang ajar. Padahal nggak ada hubungan, padahal belief dia sendiri. Nah, problemnya juga sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita belief sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Aku belief bahwa hidupku nggak baik-baik aja. Aku belief bahwa hidupku ini disebabkan oleh trauma-trauma di masa laluku. Aku belief bahwa aku ini orangnya adalah orang yang lelet. Aku orangnya lemot. Aku orangnya nggak mampu. Aku orangnya gaptek. Keadaanku ini nggak akan pernah bisa berubah. Mau dengerin Brain Boost sudah berapa kali juga kok gue nggak berubah-berubah. Ya karena mereka nggak punya beliefnya. Kalau mereka punya beliefnya, belief itu adalah sebuah pikiran yang dikonfirmasi. Lalu dia menjadi perintah pada tubuh kita. Kalau kita belief, jadi. Menjadi sebuah kebenaran bagi dia. Menjadi sebuah kebenaran, betul. Dan itu akan membantu dia untuk berkata-kata, untuk berperilaku, sehingga nanti tujuan dia akan lebih mudah tercapai. Bisa dianggap belief itu kayak program kita. Program kita, kalau nggak di-update, ya begitu-begitu aja. Masih pikiran-pikiran anak-anak yang kita bawa, seolah-olah pikiran kita itu nggak bisa bertumbuh dan kita mempertahankan hanya karena kita takut untuk salah dan kita mengkonfirmasi selalu kita benar. Maka belief apapun dalam diri kita kalau yang nggak berguna, saranku adalah sesekali audit aja belief-belief kita. Diaudit ya, dicek ya, apakah belief ini berguna atau enggak gitu. Nah ini teman-teman, menarik ya, dari sini aja kita baru 10 menit ya, 15 menit lah, 15 menit. Kita udah belajar banyak banget gitu kan. Mulai aja, cek ke diri Anda punya belief apa? Nah, buat teman-teman yang masih awam banget, bagaimana cara kita tahu bahwa ini sebuah beliefku atau enggak? Gampangnya begini, apakah kita punya pemikiran yang begitu dikonfirmasi, kita langsung, oh bener nih. Atau kalau misalnya bukan belief, oh kayaknya nggak begitu deh, kayaknya salah. Karena ini cara pikir dari anak-anak. Anak-anak itu kan pertama kali ketika mereka belajar, dua kata yang mereka paling sering pakai adalah iya, mau, dan enggak. Maka kalau dia punya belief, dia akan menerima pikiran itu lalu, oh iya bener, itu belief. Tapi kalau dibilangin, oh kamu orangnya bodoh, enggak, berarti aku enggak belief. Aku dibilang ganteng, aku belief. Oh, belief aja itu mah nggak apa-apa, nggak masalah, itu mah udah fakta. Itu fakta, bukan belief itu. Maka ketika dia selalu konten, dia itu jadi belief dia. Tapi kalau dia menolak, maka pikiran itu nggak akan punya pengaruh atas dia. Kayak contoh misalnya gitu, Kode ini kan dengan Brain Boost itu kan cara paling cepat untuk mengubah pikiran. Kalau dia nggak punya belief bahwa Brain Boost itu bisa mengubah hidup dia, mau di siapa yang ngomong juga nggak akan berubah. Dia juga nggak akan bisa. Tapi kalau dia punya satu belief bahwa Kode ini orang yang mampu membantu saya dengan Brain Boost-nya. Kan Brain Boost sudah banyak tuh, dan udah banyak bantu orang kan. Ketika mereka belief seperti itu, efek dari Brain Boost itu sendiri akan jadi jauh lebih baik. Karena belief dia menjadi perintah atas tubuh dia untuk melakukan. Nah, dan belief punya kemampuan seperti itu. Bahkan orang-orang yang begini, percaya bahwa saya sehidup semati sama dia. Begitu pasangannya meninggal, karena dia belief dia sehidup semati, bodinya shutdown. Bisa mati bareng gitu. Beberapa hari kemudian nyusul gitu kan? Iya, itu belief. Saking dia belief bahwa saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya sudah buat janji sehidup semati, sekarang kamu meninggalkan saya, lebih baik saya ikut pergi, beneran mati. Interesting ya? Sekuat itu. Nah, what if dengan belief-belief misalkan kayak, nggak apa-apa, aku resign sekarang, aku believe Tuhan pasti punya jalan buat hidupku. Tapi ternyata habis itu dia stuck. Habis itu dia nggak dapat kerjaan. Ini hati-hati belief sama delusi. Jangan-jangan dia cuma berpikir. ini penting nih. Iman itu definisinya apa? Apa yang aku percayai?
segenap Sesuatu hatiku. yang saya percayai, sesuatu yang saya believe, tapi tidak saya pertanyakan. Begitu dia mempertanyakan imannya, rusak udah iman. Begitu dia tanya, kenapa ya Tuhan begini, rusak udah imannya. Karena dia sekarang mendisconfirm belief-nya. Jadi kalau misalnya saya berhenti dan saya yakin Tuhan akan baik-baik aja, akan menjaga saya baik-baik aja saya. Kalau dia belief itu apapun yang terjadi dan kalau belief-nya cukup kuat, dia akan baik-baik aja. Tapi begitu dia mempertanyakan, bener gak ya Tuhan jagain gua, bener gak ya hidup gua baik-baik aja, langsung rusak tersebut. Karena secepat itu belief kita confirm, secepat itu pula kita disconfirm. Ya, make sense. Make sense. Itu ada sebuah kejadian yang cukup menarik sebenarnya. Agak cukup ekstrim sih. Waktu itu aku mempertanyakan bahwa kalau agama cuma sebuah belief, dan belief itu bukan hal yang kebenaran mutlak, where is religion? Aku pernah nanya begitu tuh. Iya kan? Nah, tapi habis itu ada sebuah kejadian yang mengkonfirm beliefku lagi, ini belief ya. Maksudnya ini bukan tentang semua orang ya, teman-teman, bukan tentang Anda, ini tentang saya benar-benar pribadi ya. Supaya ini disclaimer dulu nih ceritanya gitu kan ya. Nah, kejadiannya adalah habis itu aku tuh nonton film horor, The Exorcist of Emily Rose ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat, dia tuh mempertanyakan gitu, kok kalau Tuhan begitu baik, kok aku kena kayak begini, kena kerasukan dan sebagainya begitu. Waktu dia mau mati atau apa gitu ya, aku udah lupa karena filmnya udah lama banget sih. Dia kayak ketemu Bunda Maria or something begitu, terus dia bilang justru karena itu Tuhan pengen ngasih lihat ke dunia bahwa dia ada. Gitulah intinya kayak begitu. Dan message itu buat aku jadi kayak mengconfirm, aku cukup sensitif. Jadi kalau ngerasain itu bisa kerasa lah gitu kan. Sehingga kalau aku ngerasain negatif itu ada, masa yang positif gak ada sih? Kalau setan itu ada, masa Tuhan gak ada sih? Gitu. Jadi itu mengembalikan aku ke trackku kembali gitu. Ya, ini by the way personal guys, bukan berarti Anda kayak begitu. Enggak ya, ini by the way personal aku. Karena buat kita, apapun yang kita believe, itulah yang kita jalani. Maka agama itu kan sebuah core belief yang sangat kuat. Maka saranku adalah kalau memang sudah punya satu belief, konfirmasi aja terus. Nggak usah dipertanyakan. Kalau dipertanyakan rusak aja beliefnya. Termasuk takut. Takut itu dosa paling umum, tau gak? Karena gimana? Kalau saya takut ya, berarti kan saya believe apa yang akan terjadi pada diri saya lebih besar daripada Tuhan yang bantu saya. Beliefnya di mana coba? Beliefnya di ketakutannya. Beliefnya di ketakutannya. Maka kalau kita takut, kemungkinan besar akan terjadi. Contoh nih, kasus. Aku kan banyak coaching couple. Aduh, aku yakin nih suamiku udah gak sayang sama aku. Terus aku tanya dong, dari mana suamimu gak sayang kamu? Buktinya sekarang dia cuekin aku. Buktinya sekarang dia udah gak pernah lagi panggil-panggil sayang, udah gak seromantis dulu. Dia sudah gak punya gairah sama seperti dulu. Terus aku tanya, emang nikah udah berapa tahun? 5 tahun. Oke. Nikah 5 tahun, dalam 2 tahun aja sebenarnya gairah itu udah balik ke normal, udah nggak kayak 2 tahun pertama. Mesti pakai prinsip gairah cinta. Itu penting karena itu perlu diciptakan, karena itu belief kan ya. Nah, maka ketika dia punya belief bahwa suaminya udah nggak sayang sama dia, tebak perilaku dia gimana? Ya dia jadi ikutan dingin-dinginan juga kan, kayak curiga kan? Dia curiga, nanya, dia cari-cari bukti nih kemana nih. Dan kalau kita udah punya satu belief dan kita cari bukti, kita nanti ketemu dengan satu pikiran mengkonfirmasi apa yang saya yakin. Walaupun sebenarnya datanya nggak ada. Tuh kan, dia kalau ngomong sama orang nadanya begini. Padahal di WA tuh nggak ada nada kan. Tapi dia believe dia ngomong sama nada orang tuh genit gitu. Padahal itu mungkin teman kerjanya. Iya, di WA itu kan nggak ada nada. Terus dia believe, tuh kan kamu bener tuh, kamu genit. Genit dari mana? Itu cuma WA kerja sayang. Ya tapi kamu nih nadanya kalau ngomong biasa nih begini nih sama aku nih. Terus dia believe. Karena dia believe, akhirnya suaminya gimana? Kesel kan? Begitu suaminya udah kesel, bener-bener suaminya nggak perhatiin dia. Akhirnya yang merusak pernikahan itu siapa? Dia believe itu. Maka kalau pakai brain boost gairah cinta, dia believe bahwa dia dicintai dan dia mencintai. Maka yang terjadi akan benar jadi saling mencintai. So, sekuat itu belief. Interesting ya. Asik ya teman-teman ya. Jadi, nah sekarang pertanyaannya gini. Berarti seseorang, tapi gini loh, gimana kita mulai mempertanyakan sebuah belief itu sendiri kalau kita merasa bahwa itu sebuah kebenaran? Bahwa misalnya contoh, kalau saya anak orang miskin dan saya nggak punya modal,
Gimana mau bisnis? Kan mau bisnis butuh modal. Itu kan belief nih. Karena kita ngomong belief, maka dia tidak mempertanyakan itu lagi, itu kebenaran. Jadi kemana-mana dia cuma melihat bukti-bukti saja. Gimana orang ini bisa keluar dari kehidupannya dia dan mempertanyakan beliefnya tadi? Nah, saya nggak percaya ada orang yang mau hidup di dalam satu ketidakbergunaan. Bahkan neurosemantics itu kan dasarnya aktualisasi diri. Bahkan kalau kata Maslow gini, setiap dari kita itu punya panggilan untuk mengaktualisasikan semua potensi yang ada dalam diri kita. Saya nggak percaya ada orang yang mau hidup miskin. Maka ketika dia merasa bahwa dia miskin, kata kuncinya kan adalah dia merasa. Belum tentu dia miskin. Ada orang yang punya banyak duit merasa miskin. Ada orang yang nggak punya duit merasa kaya. Tapi kalau dia sudah berpikir bahwa, oh gimana mungkin, aku kan ini anak orang miskin, aku kan nggak akan pernah bisa, dia akan bentrok tuh batinnya. Dia akan merasa nggak puas dengan hidupnya. Nah itu aja sudah membuktikan bahwa di dalam setiap pikiran kita itu selalu punya panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Maka gimana caranya untuk bisa lepas dari itu? Pertama, sadar. Sadar bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Apapun keadaannya. Dan kalau misalnya itu adalah sebuah keadaan yang memang baik buat kita, maka terima. Tapi kalau memang nggak baik buat kita, ubah. Maka di neurosemantics itu nggak ada pikiran jelek, baik. Yang ada adalah berguna apa enggak. Berpikir bahwa saya miskin. Kalau niatnya adalah supaya saya tidak sombong, pikiran itu jadi berguna. Silahkan simpan, nggak masalah. Tapi kalau pikiran itu saya orang miskin, tapi saya nggak mau jadi orang miskin, saya mau jadi lebih, pikiran itu jadi nggak berguna. Jadi setiap pikiran itu pasti ada gunanya di satu konteks, ada ketidakbergunaannya di satu konteks. Tergantung saya mau taruh pikiran itu di mana tempatnya. Kalau saya merasa sebagai orang miskin, tapi hidup saya bahagia-bahagia aja, Tuhan yakin Tuhan akan menjaga saya, maka hidupnya sebenarnya kaya di dalam kemiskinan. Tapi ada orang yang punya kekayaan tapi merasa kurang, maka dia perlu mengambil hak orang lain, dia perlu zolim, dia perlu korupsi, maka dia itu sedang miskin di dalam kekayaan. Interesting. Seru. Ini kayak sebenarnya hidup kita itu bisa berubah start dari utak-atik isi kepala kita. Ya. Tapi pada umumnya kita tidak tahu bagaimana cara mengutak-ngatik atau apa yang harus diutak-atik di kepala kita. Ya. Kita nggak tahu gitu kan, apa yang bisa ya mikirnya ya gini, karena kita ya jalan based on our template program. Kira-kira kayak gitu ya. Sehingga kalau kayak aku kemarin kan ngikutin kelas APG di Neurosemantic itu kan belajarnya juga banyak banget tuh ya, 3 hari. Kemudian 3 hari itu isinya hari 1, hari kedua, hari ketiga itu kira-kira dalam mengutak-ngatik isi kepala kan. Tapi apa tuh kemarin itu? Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain secara garis besar kemarin? Kayaknya ada beda-beda gitu kan? Ada. Nah, temanya ada 4. Yang pertama itu adalah empowerment. Punya kendali. Jadi total di APG itu ada 14 teknik. Hari pertama kita akan belajar bagaimana punya kendali atas diri kita. Mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan perkataan dan perbuatan. Itu dasar utama. Dan dasar yang kedua adalah menyadari fitrah kita sebagai manusia. Sebagai manusia saya ini sudah berharga. Maka kalau sekarang saya miskin, nggak apa-apa, saya berharga. Kalau saya kaya, saya berharga. Saya salah, saya berharga. Saya bodoh, saya berharga. Saya pinter, saya berharga. Saya berhasil, saya berharga. Saya gagal, saya berharga. 2 ini adalah empowerment yang paling utama. Dari empowerment itu baru kita bisa punya belief-belief yang berguna. Karena kalau saya nggak punya kendali atas pikiran, bagaimana saya bisa mengubah belief? Setelah saya bisa punya belief dan mengaudit belief-belief saya, ada teknik untuk mengubah beliefnya dan bahkan menginstal belief baru dengan cara mengkonfirmasi pikiran-pikiran kita yang baik. Dan karena saya berharga, maka yang keempat saya bisa menikmati segala sesuatu yang saya jalani dalam hidup. Termasuk ketika saya sedang mengalami cobaan ataupun godaan ataupun tantangan-tantangan yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi saya punya pilihan untuk menikmati. Itu hari pertama, penguatan. Hari kedua kita bersih-bersih, temanya. Bersih-bersih dari apa? Emosi. Masalah kita kan kebanyakan adanya di dalam emosi-emosi yang nggak berguna. Pengen kerja tapi males. Pengen menghadapi tantangan tapi takut. Pengen jatuh cinta tapi khawatir disakiti. Emosi-emosi yang nggak berguna. Ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, dan semuanya itu. Lalu kita belajar bagaimana mengubah paradigma. Mengubah mindset, mengubah frame.
Dan ini bukan dalam tanda kutip mambo jumbo, bukan sesuatu yang unscientific, bukan yang sudoh. Karena secara saintifik ini dasarnya dari cognitive behavior, bagaimana pikiran menyebabkan bagaimana kita berperilaku. Jadi mengubah paradigma. Mengubah paradigma dengan cara menggunakan pemikiran-pemikiran kita untuk menyadari bahwa di balik setiap pikiran itu pasti ada dasarnya. Dan kita cari akar dasar mana yang nggak berguna, lalu itu yang kita ganti. Karena begitu dasarnya udah selesai, kita ganti, hidup kita pasti jadi jauh lebih baik. Setelah menyadari cara berpikir, kita akan mengatasi mental block. Mental block itu adalah bagaimana kita menyimpan, bisa jadi karena trauma masa lalu atau karena pikiran-pikiran anak kecil yang kita bawa sampai sekarang. Ini caranya untuk menjadi orang yang dewasa, mengatasi apa yang menghalangi kita sampai saat ini. Dan terkadang di dalam mental block itu ada orang yang sampai stuck. Stuck itu artinya saya udah nggak tahu mau ngapain. Nah itu ada tekniknya bagaimana menciptakan secara kreatif possibilities atau kemungkinan-kemungkinan yang kita punya. Nah setelah selesai bersih-bersih, ya setelah itu kita belajar bagaimana caranya untuk mencipta. Mulai dari mencipta apa? Kalau saya sudah punya pikiran, jangan cuma jadi NATO, no action talk only. Ngomong aja, mikir aja tapi nggak ngapa-ngapain. Maka kita belajar bagaimana dari pikiran saya bisa lakukan. Merealisasikan semua potensi saya. Mulai dari sesuatu yang simple aja. Kalau saya mau jadi orang yang lebih baik, oke, satu hal yang saya mau lakukan apa? Supaya pikiran ini nggak jadi sia-sia, tapi jadi satu perilaku yang real. Setelah itu kita belajar bagaimana caranya fokus, menyadari value, menyadari apa pentingnya hidup ini, menemukan the purpose of life. Dan setelah itu ditemukan, baru kita menciptakan yang namanya genius. Genius itu adalah bagaimana saya bisa punya fokus yang sangat kuat untuk melakukan apapun yang perlu saya lakukan. Kalau saya mau jadi seorang yang di kantor, orang yang perform, maka bagaimana saya bisa genius di dalam performance saya. Saya bisa fokus, saya bisa menghilangkan distraksi. Saya benar-benar present di dalam mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan. Kalau saya mau jadi jenius sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, bagaimana saya secara fokus mencintai? Bagaimana saya nggak akan terdistract dengan wanita ataupun dengan laki-laki lain? Saya bisa fokus bagaimana saya bisa menciptakan benar-benar semua upaya tenaga saya itu bisa saya berikan untuk menyenangkan dan membahagiakan diri saya dan pasangan dan keluarga saya. Itu namanya fokus. Jenius di dalam berdoa atau di dalam sholat, bagaimana saya secara jenius khusyuk. Maka ketika saya khusyuk di dalam melakukan ritual keagamaan saya, baik itu sholat, baik itu berdoa, baik itu meditasi atau apapun itu, dengan menjadi jenius, dampaknya pasti jauh lebih besar. Jadi jenius itu teman-teman bukan IQ, tapi kemampuan kita bisa be in flow. Bagaimana saya itu mengalir sepenuhnya, menggunakan semua potensi saya, menggunakan semua kemampuan saya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Itu jenius. Habis itu kita akan maintenance. Maintenance maksudnya gini, udah jenius, udah fokus, udah beres, ada dua yang bisa menghentikan kita. Dalih atau excuse, dan dilema. Maka teknik ke-12 dan 13 adalah bagaimana menghilangkan excuse dan menghilangkan dilema. Baru terakhir kita menciptakan keselarasan. Maka dalam 3 hari itu kita akan menyelaraskan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, supaya apapun yang kita mau buat, apapun yang kita mau capai, apapun yang mau kita tuju, itu semua bisa tercapai. Nah itu 14 teknik. Bayangkan dalam 3 hari teman-teman bisa belajar bagaimana ingin melakukan satu hal dan seluruh pemikiran teman-teman mulai dari pikiran sampai ke dalam perilaku semuanya itu selaras. Bayangin betapa powerfulnya itu hidup. Nah itu yang dipelajari. Kayaknya padat banget gitu ya. Kayaknya habis ikut kelas itu semua pada healing semua itu. Memang ini kelas healing. Jadi ini namanya kelas remedial. Remedial kan namanya kalau kita ujian itu kan kita selalu gagal, kalau gagal ya remedial kan. Maka teman-teman kalau punya cobaan, kalau punya sesuatu yang nggak menyenangkan, jangan-jangan ini lagi tahap remedial. Dan kalau kita nggak melewati itu, berarti kan kita belum lulus. Kalau belum lulus ya Tuhan pasti akan kasih ujiannya yang sama. Problemnya adalah kalau ujian kita selesai dan gagal, kita bisa belajar ada bukunya. Tapi di hidup ini ketika gagal belum tentu ada bukunya. Jadi kalau nggak belajar kayak beginian itu, terus kita ngulangin lagi, dan akhirnya bilang Tuhan nggak adil. Iya, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan keadaan, atau menyalahkan orang-orang di sekitar. Masalahnya cuman sebenarnya dia nggak belajar, atau kalau mau belajar pun dia nggak tahu mau belajar di mana, gitu kan ya? Iya. Karena ilmu ini nggak banyak yang tahu. Iya. Makanya itu, makanya teman-teman ketika saya membuat bisnis baru yang namanya Primbus, ya Primbus kayak begini, kemudian mempelajari tentang otak dan sebagainya. Istri saya waktu itu bilang, Den, kayaknya lu mesti
mesti belajar something yang baru deh tentang otak. Kayak gitulah ceritanya. Karena saya dulu adalah lulusan ini kan NLP kan ya, teman-teman tahu sendiri ya, master NLP. Tapi udah lama sih master NLP. 10 tahun saya belajar, tiap tahun ikutan kelas-kelasnya begitu, pengen update sesuatu yang bisa menambah wawasan saya gitu. Dan law of attraction banget ya, nggak sengaja dikenalin teman begitu makan siang, terus saya ketemu sama Coach Irfan. Habis itu ya udah belajar saya gitu, dan akhirnya ya ternyata menarik juga ya belajar kayak beginian, ada hal baru yang bisa saya dapatkan gitu kan. Jadi sangat-sangat mendukung saya ketika ngebantuin teman-teman semua di komunitas Brain Boost. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini. Bedanya belief sama mindset apa, Coach Irfan? Bedanya gini, ini perlu memahami dulu bahwa pikiran itu punya banyak layer. Pikiran yang saya confirm itu kan jadi belief. Sedangkan mindset itu apa? Mindset itu adalah sekumpulan belief. Begitu saya punya belief tentang belief saya, dan itu jadi solid, itu jadi mindset, jadi paradigm, jadi paradigma. Maka setiap belief itu nggak mungkin berdiri sendiri. Setiap belief itu pasti ada belief yang mendukung. Nah, ketika saya misalnya, saya belief saya ganteng. Kenapa? Karena saya belief ayah saya yang kasih tahu saya ganteng. Saya belief ayah saya itu selalu benar. Maka apapun yang dia katakan benar. Di dalam konteks menjadi ganteng, itu baik buat saya. Tapi kalau ayah saya suka membanding-bandingkan dan merasa, kamu kok nggak sebaik kakak kamu kok nggak sebaik adik kamu. Dan karena saya belief ayah saya benar, saya nggak sebaik. Walaupun saya ganteng, saya nggak sebaik adik saya nggak sebaik kakak saya. Nah, maka itu menjadi satu paradigma yang saya yakin ayah saya itu benar, di satu hal itu baik buat saya. Tapi di dalam lain hal, mindset paradigma saya tentang ayah selalu benar itu belum tentu baik. Nah, sekumpulan belief itulah yang menciptakan mindset. Itu menjadi bingkai pemikiran. Bagaimana kita membingkai sesuatu, lalu dari bingkai itu kita melihat kenyataan. Jadi teman-teman kalau juga mindset atau beliefnya itu bingkai. Bisa kalau jadi. Kalau kita stuck, yang butuh diubah itu beliefnya atau mindsetnya nih? Dan itu dua hal yang sama sebenarnya. So mindset sekumpulan belief. Belief mana yang mau diubah tergantung kemampuan. Ubah aja salah satu. Karena belief satu berubah. Misalnya saya belief gini, ayah saya tadi selalu benar. Kalau sekarang saya belief bahwa ayah saya itu pada saat itu belum punya kemampuan parenting yang baik sehingga dia dengan kebenarannya membandingkan saya. Kalau belief itu diubah, maka saya bisa percaya. Dan sekarang saya tahu kenapa sekarang saya bisa merasa saya ini nggak sempurna. Kenapa saya suka menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya suka menghakimi diri saya. Karena saya punya satu belief apa yang ayah saya katakan, dan sekarang itu saya belief sudah tidak berguna. Begitu saya belief itu sudah tidak berguna, maka saya bisa memilih punya. Ayah saya bilang saya ganteng, saya belief itu karena dia sayang pada saya. Bukan karena dia benar. Ayah saya punya kebenaran, ayah saya punya kesalahan. Di dalam hal parenting, saya belief pikiran dia nggak berguna. Maka berubah dinamikanya. Ini menarik pikiran. Kayak misalnya nih ya, teman-teman kalau bisa habis pakai Brain Boost, gitu, ada satu aja, misalnya Brain Boost Power Zone, gitu kan, ketika dia sudah punya kendali, bisa jadi jangan-jangan karena punya kesadaran baru, yang lain belief-belief yang gak berguna itu dipertanyakan, lalu runtuh semua. Interesting. Karena satu pikiran berubah, semua berubah, rontok udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau saya punya self esteem misalnya, Brain Boost punya self esteem, saya yakin bahwa saya ini berharga. Ada orang menghina saya. Kalau dulu saya take personal, tapi karena saya tahu saya berharga, saya believe itu hakmu untuk menilai saya. Aku believe aku tetap berharga. Brain Boost Money Magnet misalnya. Selama ini saya berpikir saya miskin, tapi karena itu pakai Brain Boost Money Magnet, saya yakin bahwa saya bisa loh menciptakan uang. Sekarang karena saya believe itu, saya jadi bisa lihat kesempatan. Maka begitu beliefnya berubah, karena satu berubah, kalau dia ditopang dengan belief baru, mindset yang lama bisa berubah menjadi mindset yang baru. Interesting, karena memang Brain Boost, iya, it's quite interesting karena memang Brain Boost mainnya di bawah sadar untuk mengubah belief sih. Interesting. Ini kalau buat teman-teman yang mau ikuti kelas APG Neurosemantik, itu adanya di mana dan kapan? Paling dekat di Surabaya, weekend ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Sama ada satu lagi di Bandung ya? Satu lagi di Bandung nanti 22, 23, 24. Berikutnya kalau mau di Jakarta, ada juga di Jakarta. Tapi di Jakarta itu masih ada di bulan September. Jadi paling dekat di Surabaya tanggal 8 sampai 10. Buat teman-teman yang mau datang ke Surabaya, just in case di luar kota pun mau datang ke Surabaya, saya akan datang di Surabaya juga. Ikutan kelas ini juga. Saya riset
di mana nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, karena seharian saya bakal ikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Jadi bukan cuma mampir ya teman-teman ya. Jadi saya ikutan datang. Jadi kalau Anda pengen ketemu saya in person 3 hari bareng-bareng belajar, nah itu di situ di Surabaya gitu. Nanti linknya akan ada di link, kalau ini di Instagram, linknya ada di bio saya, link di bio profile saya. Atau kalau misalkan ini nanti ada di tempat lain di YouTube gitu misalkan, link akan saya taruh di description atau di komen. Sama untuk Bandung juga registrasinya ada di link di bio Instagram saya, sama di komen atau deskripsi di YouTube saya. Kalau ini di YouTube, kira-kira begitu. Oke, so tadi ada yang bertanya tentang mana duluan, pikiran atau perasaan? Itu pertanyaan yang menjebak. Karena gini, ketika kita berpikir, kita selalu merasa. Ketika kita merasa, kita selalu berpikir. Itu udah jadi satu bagian. Karena nggak ada yang namanya pikiran dan perasaan itu. Ini kesalahan kebanyakan orang. Dia menggabungkan itu jadi sesuatu yang elementalis. Jadi pikiran ya pikiran, perasaan ya perasaan. Maka saya jadi orang yang terlalu logik, atau saya jadi orang yang terlalu baperan. Padahal pada kenyataan pikiran kita kan nggak work seperti itu. Pikiran kita itu selalu menjadi satu. Ketika kita berpikir, saya pasti merasa. Ketika saya merasa, saya selalu berpikir. Dan ketika dia memisahkan itu, yang terjadi adalah dia akan menolak salah satunya. Kalau saya pakai perasaan, saya nggak akan pakai logik. Makanya kenapa orang jatuh cinta kalau nggak pakai logik jadi bego. Gobloknya optimal udah. Dia bilang, aku cinta padamu, gunung akan kudaki, semua akan kutempuh. Alah, lu naik ruko lantai 3 aja ngos-ngosan pakai tangga. Begonya optimal gitu. Dan orang yang terlalu logik, dia akan menolak perasaannya. Oh, saya nggak boleh merasakan, karena perasaan itu sesuatu yang tidak baik buat saya. Saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh marah. Yang terjadi nanti dia akan memendam kemarahannya, memendam kesedihannya, suatu saat meledak. Jadi kalau pikiran dan perasaan. Kalau kayak ini nih, misalkan aku harus tampil strong di depan, nggak boleh nangis. Nah, aku dulu gitu, karena aku dulu kan atlet taekwondo. Atlet taekwondo itu nggak boleh nangis. Jadi waktu kakekku meninggal, aku nggak nangis. Tapi sakit. Sakit itu terpendam sampai akhirnya aku benci kematian. Benci perpisahan. Jadi bukan trauma, tapi karena aku believe aku nggak boleh nangis, cowok nggak boleh nangis, cowok itu harus strong. Strongnya pakai R-nya 2, G-nya panjang gitu, strong gitu kan. Akhirnya saya menjadi orang yang tidak mampu merasakan, termasuk cinta. Karena buat aku cinta itu perasaan remeh-temeh. Punya empati, buat apa punya empati? Aku pakai kognitif aja, semua fine kok. Akhirnya jadi manusia, tapi manusia yang nggak punya empati, nggak peduli sama orang, sampai aku belajar untuk it's okay loh untuk nangis. It's okay untuk punya emosi. Cowok yang kuat itu adalah cowok yang bisa berleberan air mata di depan orang yang dia sayang yang sedang meninggal. Karena itu wajar. Saya boleh lo takut. Saya boleh lo khawatir. Saya boleh lo mendengarkan lagu cinta. Walau tampang keren, ganteng begini, kalau dengernya Raisa mewek juga gitu. It's okay, karena manusia ya begitu, kita punya perasaan. Dan nggak bisa dipisahkan mana duluan, mana lebih penting, mana lebih baik, karena ya itulah humanness kita, itulah kemanusiaan kita. Jadi jangan sampai kita memikir yang satu lebih superior dari yang lain, karena kenyataannya kita butuh dua-duanya. Kalau nggak nggak balance. Oke, interesting. Nah, aku mau discuss sebenarnya tentang ini sebenarnya. Waktu Coach Irfan bertanya ke aku waktu itu, yang fokus di stack sama santai. Rasain fokus, habis itu rasain santai. Nah coba kalau itu jelasin deh ke teman-teman itu bahwa kita bisa stacking feeling, stacking makna dan sebagainya itu, supaya teman-teman tahu bahwa ternyata kejadian misalkan gini nih, siapa teman-teman di sini yang marahin anaknya luar biasa kenceng banget, habis itu marah ke diri sendiri karena sudah marahin anaknya. Nah, kira-kira kayak begitulah. Kita ambil case tadi itu biar teman-teman belajar gitu. Jadi contoh, anakku kan lagi belajar nyetir mobil, yang cowok nih. Dan dia berada di dalam satu posisi di mana dia lagi suka belajar untuk nyetir mobil. Ini kejadiannya 3-4 bulan yang lalu. Dan karena dia lagi belajar nyetir mobil dan belum gapak, jadi kirinya tuh masih belum rapi. Dan pada saat itu dia lagi bawa mamanya sama teman-teman mamanya yang berisik. Ibu-ibu kalau di mobil kan kalau lagi cerita kan seru tuh. Jadi dia pakai earphone, dia punya earphone, nggak bisa dengar apa-apa. Dan kejadian pada saat dia belok kiri, dia nabrak. Pintu sebelah kiri itu hancur. Nah, maka respon pertamaku adalah, kalau ini dulu belum belajar ini, aku akan marah-marah. Gimana sih kamu
kamu jadi anak nggak bisa jaga barang. Karena traumaku dulu sama ibuku adalah aku dikatain nggak bisa jaga barang. Jadi aku sangat sayang sama barang. Maka ketika itu terjadi, respon pertama maunya marah. Ini kalau aku nggak belajar, aku akan marah besar bukan hanya kepada anakku, tapi juga kepada istri. Kenapa udah tahu bahwa anak ini belum punya SIM, lagi belajar, kamu nggak perhatiin, malah kamu ngomong sama teman-teman kamu. Marah yang besar. Dan begitu sudah marah, kalau ini kejadian dulu, maka aku akan marah pada diriku. Aku marah kepada anakku. Tapi sekarang objek marahnya lagi bukanlah cuma anakku dan istriku, tapi juga aku marah kepada diriku. Kenapa sih aku jadi marah-marah gini? Mereka kan sebenarnya nggak bersalah. Ini kan cuma kejadian. Aku kan orang yang sudah dewasa. Maka sekarang objek kemarahannya bukanlah lagi anakku, tapi objek kemarahannya diriku sendiri. Jadi aku marah pada diriku sendiri. Maka saya marah terhadap marahnya saya. Begitu saya marah terhadap marahnya saya, marahnya gimana? Double. Saya makin nggak enak rasanya. Semakin saya nggak enak rasanya, semakin saya sedih. Kenapa ya hidupku kok begini ya? Saya sedih loh, kenapa sih saya perlu marah-marah sama diri saya sendiri? Saya kan sebenarnya berharga, saya kan maunya disayang. Kenapa saya marah sama diri saya sendiri hanya karena saya marah kepada anak-anak? Sedih atas kemarahan. Nah, ini namanya sebuah perasaan atau pikiran yang menciptakan sebuah state atas sebuah state, meta state. Begitu saya sudah sedih karena pikiran saya jadi malu sama diri sendiri. Kan udah belajar ya, trainer terkenal ya, masa sih nggak bisa mengendalikan pikiran sendiri sih? Maka sekarang saya malu terhadap kesedihan saya. Karena saya marah atas kemarahan saya kepada anak dan istri saya. Nah, ini pikiran yang bertumpuk ini adalah kejadian yang memang secara alami akan terjadi di dalam diri kita. Maka jangan sampai gini, saya mengalami sebuah kegagalan, lalu saya takut gagal. Gagalnya sebenarnya cuma sekali, tapi takut gagalnya saya bawa kemana-mana. Akhirnya hidupnya nggak kemana-mana, dia nggak ngerjain apa-apa, lalu karena dia takut gagal, hidupnya nggak pernah berhasil, dan setelah itu dia marah sama dirinya sendiri, menghakimi dirinya sendiri, kenapa sih gue bego, kenapa sih gue perlu punya ketakutan, kenapa sih gue begini, dia marah terhadap ketakutannya. Maka hidupnya bukan hanya gagal, tapi hidupnya penuh dengan kemarahan. Mudah irritated, mudah keganggu, mudah melihat segala sesuatu yang gak baik. Worst case scenario thinking. Lalu hidupnya jadi gak berdaya. Udahannya habis itu dia menghakimi dirinya. Memang aku ini orang bodoh. Jadi bukan hanya dia merasa gagal, dia merasa bodoh. Nah, itu cara pikir yang selalu terjadi dalam diri kita, dan ini yang membedakan antara NLP dan Neurosemantics. Bagaimana kita punya pikiran yang menciptakan sebuah pikiran di atas pikiran. Karena kita selalu berpikir tentang pikiran. Kita berpikir tentang perasaan, kita merasakan pikiran, dan kita merasakan perasaan. Dan itu nggak pernah berhenti. Maka teman-teman kalau mau belajar, ketika saya tahu saya sudah marah, sekarang begitu yang saya marah, yang terjadi adalah, oke, saya mau tenang. Saya tetap marah, tapi saya marah dibungkus dengan ketenangan. Saya marah yang tenang. Saya bukan hanya marah dengan tenang, tapi saya marah yang tenang, tapi juga tegas. Maka saya tegas di dalam ketenangan saya atas kemarahan saya terhadap apa yang anak saya lakukan. Maka saya tetap menegur. Saya tetap marah. Tapi marahnya saya bukan dengan mencaci maki, bukan dengan suara kencang, tapi marah saya adalah marah yang tegas dan terukur. Maka saya memilih untuk marah dengan sopan. Dan ini bisa kita lakukan dalam segala hal. Contoh, orang yang takut gagal tadi, ketika dia sudah merasa gagal lalu dia takut, begitu dibungkus dengan satu rasa penerimaan dan ikhlas. Oke, saya takut, saya menerima, saya takut. Takutnya hilang. Maka saya bisa, walaupun saya takut, saya memilih untuk berani di dalam ketakutan saya. Maka saya berani untuk takut. Ketika saya berani untuk takut, maka apapun yang saya lakukan, walaupun saya punya ketakutan, tapi saya punya keberanian yang menudungi, yang melingkupi ketakutan itu, sehingga saya bisa memilih saya mau lakukan seperti apa. Maka teman-teman kalau misalnya sekarang hidupnya lagi, aduh saya lagi galau, oke, bisa nggak kita bahagia dalam kegalauan? Bisa nggak saya berani di dalam kegalauan? Bisa nggak saya ikhlas dengan kegalauan? Nah, ini adalah kemampuan yang kalau kita bisa berpikir dengan baik, bisa diciptakan. Maka perubahan yang kita alami di dalam satu Neurosemantics, guruku Michael Hall selalu bilang gini, you are only one step away from transformations. Apapun yang kita alami saat ini, begitu kita mampu menciptakan sebuah pikiran yang lebih baik atasnya, semua yang di bawah itu akan hilang. Maka kalau sekarang saya nggak mampu melakukan sesuatu, saya takut sama masa depan saya merasa khawatir dengan masa depan saya. Begitu pikiran yang di atas adalah, saya yakin Tuhan akan jaga. Begitu saya punya ikhlas, maka saya akan ikhlas di dalam ketakutan saya.
Saya akan punya damai di dalam kekhawatiran saya. Maka perilakunya pasti berubah. Nah, itu adalah bagaimana state kita di atas sebuah state. Berarti kayak tadi ada yang nanya, teman-teman ada yang nanya, kalau overthinking gimana? Sama. Nah, sama. Overthinking itu adalah ketidakmampuan kita untuk menstopkan apapun yang kita pikirkan. Ini saran simple. Kalau saya overthinking, langsung begini, stop. Ini pikiranku, stop. Semua pikiran ini berguna. Maka pemikiran di atasnya adalah berguna apa enggak. Karena semua yang overthinking itu adalah ketidakmampuan untuk memilah pikiran mana yang berguna, mana yang enggak. Apalagi kalau itu bentuknya pertanyaan. Bagi yang overthinking, saranku adalah kalau ada pertanyaan dalam pikiran, dijawab. Kenapa ya dia meninggalkan aku? Kalau jawabannya nggak tahu, ya udah stop. Tapi nggak usah cari penjelasan karena nggak ada yang bisa menjelaskan itu kecuali dia meninggalkan. Kenapa ya hidupku gagal? Itu nggak bisa dijawab. Kalau memang nggak ada jawabannya, nggak usah dicari. Karena bisa jadi pertanyaan itu berguna. Atau overthinking, aduh gimana kalau nanti bisnisku gagal ya? Jawab aja kalau gagal gimana. Jangan ditambah dengan pertanyaan. Contoh, aduh nanti kalau bisnisku gagal gimana ya? Nanti kalau misalnya udah gagal, aku mau hidup di mana ya? Belum dijawab satu pertanyaan, dia punya pertanyaan lain yang membuat perasaannya makin jelek. Karena begitu dia tanya, kalau bisnisku gagal gimana? Dia udah takut. Dia mempertanyakan, aku hidup di mana? Dia takut atas ketakutan. Padahal gagalnya aja belum terjadi. Ya. Jadi dia takut atas ketakutan. Terus dia marah. Kenapa ya gue bego begini? Kenapa ya gue takut-takut? Dia marah terhadap ketakutannya. Padahal gagalnya belum terjadi. Maka kalau overthinking, stop aja. Ini berguna nggak mikir begini? Yang saat ini berguna apa? Ya, yang saat ini berguna ya apapun itu yang dibutuhkan saat itu juga sih. Kalau moody dan baperan terus gimana ngatasinya? Coach, ini ada yang nanya nih. Pertanyaannya adalah perasaan yang mana? Karena setiap dari kita itu pasti punya perasaan. Setiap dari kita itu pasti punya mood. Tergantung fisik, tergantung hormon, tergantung bagaimana kita berpikir, terlatih apa enggak. Maka kalau moody dan baperan, yang pertama perlu disadari adalah mulai sekarang inventaris perasaan kita tuh gimana. Perasaan apa yang sedang saya rasakan? Karena marah itu sendiri ada levelnya. Ada marah, ada sebel, ada ngamuk, ada murka, ada kesel, ada sebel, ada nggak suka, ada terganggu. Yang mana? Ketika saya bisa menerima semua emosi-emosi saya, yang terjadi adalah kita sekarang mengendalikan diri. Saya bisa milih, saya mau pakai emosi yang mana. Jangan sampai begini, saya mengira saya baperan terus semua perasaan jelek. Padahal cinta itu juga perasaan. Bahagia itu kan juga perasaan. Mau nggak saya bawa cinta ketika saya dengan pasangan? Pasti mau. Mau nggak saya menciptakan mood romantik sama pasangan saya? Pasti mau. Maka moody dan baperan itu pertanyaannya juga bukan tentang baik, buruk, pertanyaannya salah atau benar, bukan, tapi pertanyaannya adalah berguna apa enggak. Maka kalau tahu nggak berguna, diganti aja. Nah, nanti kalau misalkan ikuti kelas ini nanti akan diajarin kan gimana caranya untuk ngeset perasaan, ngeset state, ya, ngeset mood, itu diajarin kan? Ya, itulah jenius. Dia mampu memilih saya mau pakai state apa untuk menghadapi. Kita bisa milih. Kegagalan, oke, saya memilih untuk takut dan saya juga memilih untuk berani dalam ketakutan. Itu diciptakan. Maka namanya menjadi tuan atas diri sendiri. Menjadi step by step-nya. Ada step by step. Oke, aku ada pertanyaan yang sering banget teman-temanku nanya di dalam komunitas Brain Boost juga. Ini adalah tentang apa yang terjadi dengan pikiran mereka ketika mereka itu anxiety, cemas, sampai panic attack. Itu berarti stacking ketakutan di atas ketakutan gitu terus ya sampai meledak atau gimana tuh? Sampai psikosomatis. Anxiety itu dasarnya apa? Anxiety itu kan dasarnya adalah dia belief bahwa apa yang saya hadapi tantangannya jauh lebih besar daripada skill yang saya punya. Maka kalau dia punya belief seperti itu dan tantangannya buat dia adalah sesuatu yang besar, maka dia punya satu merasa bahwa saya nggak mampu. Perasaan nggak mampu itu lalu dia takuti. Saya takut saya nggak mampu. Padahal belum tentu nih ya. Saya takut saya nggak mampu. Lalu dari ketakutan itu dia menciptakan worst case scenario thinking, pikiran-pikiran jelek lagi. Kalau nanti benar saya nggak mampu, kejadiannya kayak gimana? Sehingga orang yang anxiety akan atau bahkan yang sampai panic attack, dia itu sangat ahli di dalam menakuti dirinya sendiri. Dia sangat ahli di dalam menciptakan skenario-skenario ketakutan yang menambah ketakutannya mungkin bukan cuma satu level, tapi ketakutannya berlevel-level. Maka takut atas takut, lalu setelah itu yang terjadi apa? Dia akan menjadi orang yang depresi. Ciri-ciri orang yang depresi apa sih? Orang yang depresi karena anxiety, biasanya dia akan take personal. Semua ini salah saya yang rusak, saya yang jelek, saya nggak mampu, saya nggak bernilai, saya nggak berharga, I am not good enough. Itu take personal.
Itu terjadi karena orang itu insecure dengan dirinya sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dia akan berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup dia itu akan permanen. Selamanya saya akan jadi jelek. Selamanya saya nggak mampu. Yang terjadi ini selamanya akan seperti ini. Saya nggak akan pernah keluar dari kejadian ini. Menjadi sesuatu yang permanen di dalam waktu. Dan yang ketiga, dia make it pervasive di dalam segala hal. Bukan hanya saya jelek di dalam bisnis saya, tapi saya jelek dalam keluarga, saya jelek dalam pertemanan, bahkan gue kalau ngupil aja salah gue. Gue kalau ngupil aja bego gue ngupilnya. Di dalam segala hal, selamanya gue akan jelek. Jadilah dia anxiety, jadilah dia katarsis, jadilah dia orang-orang yang depres. So, itu yang terjadi di dalam cara berpikirnya. Karena belief bahwa challenge yang saya alami tidak cukup untuk bisa saya hadapi dengan skill saya sekarang. Maka kalau ini masuknya ke dalam mindset, gimana cara ngatasin? Pertama, jadi secure dulu sama diri sendiri. Secure dengan kemampuan, sadar apa yang saya bisa, apa yang saya nggak bisa, menerima diri sendiri, lalu mengambil kendali atas diri sendiri untuk mengetahui bahwa, oke, saya gagal hanya dalam hal ini aja. Saya nggak gagal sebagai manusia, tapi perilaku saya yang gagal. Bisnis saya yang gagal, rencana saya yang gagal. Dan ketika dia sudah bisa memisahkan, maka ada hidup-hidup dia yang mungkin masih baik. Setidaknya badan masih lengkap, setidaknya pikiran masih bisa mikir. Dan ini hanya saat ini aja. Kalau teman-teman dari belajar Zen Buddhism, ada satu perkataan yang saya suka, katanya adalah this too shall pass. Ini akan lewat. Sekarang mungkin nggak menyenangkan, tapi ini akan lewat. Atau sekarang lagi bahagia, sekarang lagi baik-baik aja. Ingat-ingat, ini pun akan lewat. Maka menjadi tuan atas diri sendiri yang mengendalikan pikiran kita, mana yang berguna di saat ini. Jadi kalau sampai anxiety, kemungkinan besar itu sesuatu yang sudah nggak berguna. Dan kalau dia nggak punya kendali atas dirinya, nggak akan pernah bisa keluar. Maka dia butuh bantuan. Ya, makanya nggak segampang itu ya. Ternyata urusan otak itu. Jadi butuh bantuan lah. Dan kayaknya sekarang mental health, mental issue ini jadi banyak sekali di luar sana gitu kan. Dan kalau teman-teman belajar di APG kayak begini, di neurosemantik begini, ilmunya itu bukan cuma buat Anda, tapi juga buat orang-orang di sekitar Anda. Oh ya, benar nggak? Itu sangat membantu. Buat anak, buat pasangan, buat orang tua. Kita selalu banyak kok melihat ya isu-isu di luar sana yang sebenarnya problemnya nggak segitunya, tetapi kayaknya problemnya jadi besar karena ininya yang bermasalah. Ya. Gitu. Sehingga ketika kita bisa beresin di sini, hidup jadi lebih gampang. Udah pasti, bukan jadi lebih jelek kok. Udah pasti gitu. Nah ini ada yang nanya tadi harganya berapa dan berapa hari? Harganya berapa ya, Coach Irfan ya? Harganya 3 hari 7,5 juta, 3 hari full 8.30 sampai 17.30. Hotel nggak termasuk? Belum termasuk hotel. Nggak Makan? termasuk makan malam. Makan siang termasuk. Makan siang termasuk, makan malam nggak ya? Karena jamnya 8 sampai 5 ya? 8.30 sampai 5.30. 8.30 sampai 5.30. Itu teman-teman. Dan ini, Jadi ya ini pun international certifications. Jadi sertifikat itu diterima di seluruh dunia. Oke, berarti nanti kalau misalkan saya ikut dapat sertifikatnya itu apakah sertifikat yang dikirim dari Amerika juga gitu kah atau enggak? Nah, sertifikat itu diakui di seluruh negara. Sertifikatnya diakui di seluruh negara. Gitu ya, untuk APG ya, Accessing Personal Genius gitu kan. Ya, itu teman-teman tanggal 8 dan 8 sampai 10 Agustus paling dekat ada di Surabaya. Kemudian tanggal berapa tadi? 20 sekian 22 ya di sampai 24 di Bandung. 22 sampai 24 di Bandung. Jakarta itu 19 sampai 21 September. Oke, kalau mau daftar langsung di IG profile saya, ada linknya, saya sudah siapin di link di situ. Atau kalau Anda lihat ini di YouTube, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau di komen. Buat yang di Surabaya, saya akan ikutan hadir di situ selama 3 hari penuh, sehingga ya Anda bisa ngobrol sama saya, kenalan, belajar lebih dekat lagi juga sama saya gitu. 3 hari penuh itu sih. Terus saya alumni APG impactful banget dari Wijayati ya. Thank you so much. Berapa tadi harganya? 7,5 juta untuk 3 days. Ya, itu sangat murah untuk kalau Anda punya skill ngilangin trauma, ngilangin luka batin, mental block, bahkan benerin belief, benerin mindset. Itu skill yang sangat murah banget. Karena handphone Anda aja yang bikin stres aja harganya jauh lebih mahal di atas itu gitu kan. Ya kan, lihat ini iri muncul, lihat ini benci muncul, lihat ini pokoknya HP sumber problem banget untuk mental health ya. Dulu zaman belum ada HP, mental health lebih turun sih, sekarang lebih tinggi gitu kan. Dikit-dikit lihat, aduh bertengkar ini gitu kan. So HP Anda yang membuat masalah itu jauh lebih mahal daripada tools untuk beresinnya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya ikut ini itu adalah
pilihan Anda masing-masing sih. Tergantung Anda melihatnya seperti apa, tergantung Anda memaknainya seperti apa. Kalau Anda memang suka dengan problem hidup Anda selama ini, ya nggak usah dihilangin, nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak suka, Nikmatin aja, nikmatin aja. nikmatin aja nggak apa-apa. Oke, so waktunya udah habis nih teman-teman. Thank you so much ya buat Anda yang sudah Thank you. hadir pada malam hari ini. Sekali lagi buat yang mau join, langsung aja klik link di profile IG saya atau di deskripsi atau di komen kalau nanti video ini saya upload di YouTube. Oke, I think itu aja. Coach Irfan, ada Thank you. last message buat teman-teman yang mau ikutan? Message-nya adalah gini, hidupmu itu terlalu berharga untuk jadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka mulailah hargai hidup, ambil kendali atas hidup sendiri, jadilah orang yang mampu menjadi mengaktualisasikan semua potensi terbesar dalam hidup. Itu aja. Iya. Alright, so thank you so much Coach Irfan. Thank you. Teman-teman, Thank you. terima kasih sekali lagi sudah Thank you hadir so much di sudah acara IG Live ini. Kita ketemu nanti di kelas bareng-bareng. Alright, so thank you so much and bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.